Halo, selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Baik, baik. Saya coba share screen dulu ya. Oke, baik. Bisa melihat PowerPoint yang telah saya tampilkan? Bisa, Bisa, Prof. Prof. Bisa, Prof. Oh ya, baik. Terima kasih. Saya mulai ya, karena sudah jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi, selamat atas kesempatannya. Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan mengenai pengembangan dan perkembangan stem cell di bidang kedokteran dan kesehatan. Seperti yang diketahui bahwasanya ini penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia ini 6 dari 10 ini merupakan kasus ini no option treatment ya. Yang mana penyakit itu yang termasuk degeneratif, kanker, trauma, metabolik ya dan lain-lain itu pengobatan konvensional itu hasilnya belum memuaskan karena mungkin survivality-nya atau mungkin lama atau mortalitasnya masih tinggi ya. Nah, stem cell ini dianggap sebagai suatu alternatif pilihan tata laksana untuk yang no option treatment. Tetapi ya di wilayah lain terapi sel punca dan rekayasa jaringan saat ini masih pengobatan yang legal dan di atas cara global di dunia. Belum established ya, belum established. Dan di pihak lain tentunya faktanya ini adalah merebaknya penyebaran klinik ya sel punca di seluruh dunia termasuk Indonesia mencerminkan kebutuhan masyarakat akan terapi sel punca dan rekayasa jaringan ini untuk kasus-kasus yang tak tersembuhkan ini karena menjadi ini suatu hope kan. Jadi makanya ada suatu peluang ya untuk itu. Nah, namun secara ilmiah keberhasilannya dan rekayasa jaringan masih belum dapat dipastikan karena masih dalam bentuk penelitian. Memang ada yang sudah beberapa hal nanti kami tunjukkan memang sudah siap ya, evidensinya cukup tinggi ya. Ada yang satu ya, sudah studi awal dan lanjutan pada beberapa kasus memberikan perbaikan yang signifikan, tapi diperlukan ini pengawasan dan regulasi pemerintah. Dan perlu tetap dilakukan penelitian untuk menunjang evidence base ya, untuk sebagai bukti untuk meyakinkan dari masing-masing penyakit dari 1, 2 sampai selanjutnya bisa untuk hal ini. Nah, stem cell yang kita tahu karakternya adalah suatu blank cell, unspecialized cell yang mana dia mampu membelah dan memperbarui dirinya, proliferation dan renewal, dan mempunyai aktivitas potensi untuk diferensiasi, yaitu menuju specialized cell type, artinya menuju sel matur, seperti menjadi kondrosit, menjadi osteosit, menjadi neurosit ya, ataupun misalkan kardiomyosit ya, misalkan pada jantung. Dan stem cell atau sel punca bisa dibagi menjadi embryonic dan adult. Ada juga yang bagi 3, yang satu embryonic, fetal, sama adult. Tapi lebih banyak yang fetal itu yang contohnya umbilical cord itu dimasukkan ke adult stem cell. Dan adult stem cell itu sendiri dibagi 2, yaitu yang hemopoietik sama yang mesenchymal atau non hematopoietik. Dan kalau dari sisi asalnya stem cell terapi itu bisa dengan cara eksogenus, artinya yang lebih banyak yang kita kenal yaitu dari luar dimasukkan melalui topikal, apakah injeksi atau implantasi langsung ya, direct to organ ya, tisu, atau dengan endogenus, artinya dari
kita kan juga punya stem cell, jadi dilakukan suatu mobilisasi stem cell dari diri kita sendiri, yaitu dengan suatu protein stimulation, exercise, dan lain-lain. Dan yang exogenous itu bisa autologus, berarti dari tubuhnya kita sendiri, diproses, kemudian dimasukkan lagi, atau dari allogenik, berasal dari donor, dari orang lain. Ya. Nah, dari sisi sumbernya, ya, sumber sel puncaknya mesenkimal, yang paling banyak kan sekarang lebih dari itu, kalau embrionik kan nggak boleh, dilarang menurut undang-undang kesehatan. Yang adult ini ada dua kan, mesenkimal sama yang hematopoietik. Nah, jadi ini yang mesenkimal itu bisa sumbernya dari bone marrow, umbilical cord, adipose tissue, placenta, cord blood, endometrium, ataupun synovial membrane. Dan pendekatannya artinya bagaimana yang exogenous tadi itu yang dimasukkan, itu kalau tujuannya untuk melalui suatu mereplace suatu structure, jadi menggantikan suatu struktur, itu pendekatannya dengan tissue engineering. Sedangkan kalau untuk tujuannya untuk mereplace suatu metabolisme atau mengkoreksi suatu metabolisme, itu dengan cell-based terapi pendekatannya. Teman medis biasanya lebih banyak yang cell-based terapi, sedangkan teman surgery, ya, di teman bedah itu stem cell dan tissue engineering yang ditujukan untuk penyakit apa aja? Penyakit yang bisa 5R, yaitu yang untuk tujuan reparasi, replacement, restore, regenerate, sama rejuvenation. Nah, kalau tissue engineering ini, kita harus mengenal dengan trias rekayasa jaringan atau tissue engineering, yang mana ada pilar satu sel, dalam hal ini mungkin sel puncak mesenkimal contohnya. Kemudian scaffold atau osteoconductors, atau ini rumahnya ya, tisu frameworknya dari si sel, rumahnya. Kemudian yang ketiga adalah signaling molekul. Dalam hal ini osteoinduktif, punya kemampuan osteoinduktif, yaitu growth factors. Misalkan kalau pada tulang yaitu BMP2 atau BMP7 atau PRP. Kalau scaffold itu adalah misalkan contohnya hidroksiapatid. Nah, bagaimana kalau setelah tadi yang exogenous dimasukkan dalam tubuh kita, bagaimana mekanismenya dalam tubuh? Stem cell itu mempunyai beberapa efek, yaitu misalkan endocrine effects. Yang mana endocrine effects dalam hal ini sel itu akan melakukan proliferasi dan diferensiasi. Kemudian dengan direct effect-nya itu melakukan transdiferensiasi dan regenerasi. Dan di dalam endocrine effect ini juga mempunyai efek paracrine effect. Paracrine effect itu maksudnya stem cell itu sebetulnya bukan dia yang berdiferensiasi atau berproliferasi, tapi sebetulnya dia juga merangsang, ya. Dia merangsang, dia akan mensekresi suatu growth factor, dan growth factor itu merangsang endogenous stem cell. Jadi tubuh kita kan ada stem cell-nya juga. Nah, itu sebetulnya yang berproliferasi dan berdiferensiasi untuk akhirnya regenerasi itu adalah endogenusnya. Jadi bukan yang sel stem cell exogenous yang kita implantasikan. Kemudian juga ada melalui local homing. Ya, itu local homing itu artinya yang itu biasanya dengan tissue engineering ini. Ya, itu langsung ditaruh di situ, misalkan pada tulang yang defects, cartilage yang defects. Kemudian yang ketiga adalah immunological effects, yaitu dia mempengaruhi T cell, T-rex, NK cell, yang mana ini pada gilirannya melakukan ini immunomodulation atau melakukan cell empowerment, ya, atau cell replacement. Ya.
Ya dalam ini contohnya misalkan untuk kasus COVID ini. Nah, uji klinis mesenkimia ini berdasarkan kategori penyakit di badi berdasarkan fase penelitian. Jadi makanya saya katakan memang saat ini uji klinisnya memang paling banyak fase 1, 2. Ada juga yang sebagian yang 3, yang warna abu-abu ini fase 3. Jadi memang belum menjadi standar layanan ya. Nah, ini yang paling banyak ya menurut ini tahun 2020 data, yaitu neurologis, kemudian groin, kardiovaskular, graft versus host disease, pulmonary, irritable bowel disease, liver, diabetes, and bone. Dan kalau dilihat ini ya sumbernya itu yang paling banyak yang diteliti ya untuk uji klinis ini, untuk uji klinis yang dimuat dalam clinicaltrial.gov adalah bone marrow, umbilical cord baru adipose, setelah itu baru placenta dan yang lain. Dan antara yang allogenik sama autologous sekarang sama, jumlahnya nggak terlalu beda. Jadi kalau dulu kan selalu orang menganggap yang autologous. Ini sekarang jumlahnya relatif ini sama, malah yang allogenik cenderung lebih besar. Nah, bagaimana untuk produk yang sudah di lapangan ya? Ternyata yang FDA approve itu memang baru ini Hemocort ya, untuk produk yang diproduksi New York Blood Center ya, untuk yang mempengaruhi pembentukan darah. Sama CAR T-cell ya, jadi terapi sel dalam bentuk CAR terapi sel, yaitu suatu bentuk imunoterapi yang menggunakan sel T yang diubah menjadi secara khusus untuk melawan kanker. Nah, bagaimana tantangan ya yang dari dalam mesenchymal stem cell terapi? Ternyata dia pertama adalah risk of the tumor function. Ya walaupun yang embryonik ya, yang dia relatif kecil ya, tapi masih ada ancaman. Terus kompleksitas dalam manufacturing-nya dan logistiknya, jadi menyimpannya. Kemudian ternyata limited success juga dalam proses engraftment-nya setelah diimplantasikan itu, dia melakukan inkorporasi, melakukan integrasi itu kurang, dianggap kurang. Yang mana hipotesisnya kan yang ditransplantasikan, yang diimplantasikan masuk homing pada daerah yang cedera, kemudian dia engraft kan, terus kemudian proliferasi dan diferensiasi dong, maunya kan itu, untuk tadi melalui proses itu, cell empowerment atau cell replace. Sehingga pada akhirnya memberikan suatu efek terapi, yaitu regenerasi misalnya. Nah, ternyata di penelitian, engraftment sama diferensiasinya itu sangat minim ya. Yang ditransplanted itu tidak, itu cepat hilang maksudnya. Terus inefficient differentiation. Ya, jadi yang lebih menonjol adalah paracrine effect-nya. Yang mana dia tadi itu memediasi therapeutic effect melalui sekresi dari paracrine factor ya. Yaitu kita MSC ini mensekresi berbagai macam vesicle, cytokine, growth factors. Yang mana dia mempunyai growth factor ini mempunyai efek banyak itu. Ada efek angiogenesis, antifibrosis, anti-apoptosis, antioxidation, chemoattraction, ya kan? Yang mana tadi itu terus akhirnya merangsang endogenusnya, stem cell-nya untuk yang berproliferasi dan diferensiasi. Terus akhirnya baru memberikan efek ini ya, terapetinya, terapasinya. Oleh karena itu, translational stem cell therapy ini berkembang ya, berkembangnya mulai dari generasi satu yang kita anggap generasi satu. Nah, mesenchymal stem cell ini termasuk generasi satu sebetulnya, ya kan? Ataupun yang hematopoietic stem cell, bone marrow mononuclear cell, endothelial ya, progenitor, ya itu semuanya generasi satu. Nah, generasi dua yang dianggap lebih canggih ini ya selnya adalah contohnya iPSC, induced protein stem cell. Dan generasi berikutnya, generasi 3,
ini adalah yang faktor ya, growth factornya atau exosomnya atau RNA-nya, mikroRNA, mitokondria, PETs. Nah, ini semuanya adalah dianggap adalah suatu ini translational ya, tahapan penelitian ataupun penggunaan terapi dari stem cell. Nah, bagaimana dengan yang di FKUI dan RSM? Nah, kita mempunyai 2 lab ya, yang mana kita melaksanakan penelitian itu berdasarkan best clinical practice. Apa yang dimaksud dengan best clinical practice adalah kita mulai dari review, in vitro study, animal study, translational study, clinical trial, kemudian rutin clinical application. Yang mana proses optimization in vitro dan animal itu dikerjakan di lab yang di stem cell dan tissue engineering cluster IMERI FKUI. Sedangkan untuk translational study uji klinisnya menggunakan lab yang ada di IPTTK Sel Punca, RSM, CMU2 lantai 5, yang merupakan suatu GMP facility lab. Sedangkan kalau yang di SCTI adalah risk lab. Ini contohnya pada kasus defek tulang ya, yang gagal sambung. Tulang yang gagal sambung kan seringkali defek. Jadi, nah ini karena konsepnya dalam penyembuhan tulang, itu ada yang kita kenal dengan diamond concept. Sebetulnya sama dengan tissue engineering, 3 tambah lagi 1, yaitu mechanical environment, internal bone fixation. Dan ini prosesnya yang kita sudah kerjakan, karena kita meneliti mulai tahun 2007 ya, 2007, dan setiap tahapan-tahapannya, misalkan contohnya ini pada project tulang ya, pada project non-union dan bone defects, itu mulai dari in vitro studinya, ada nggak existent mesenchymal stem cell pada atropik yang non-union, kemudian scaffoldnya yang cocok apa, dalam hal ini hidroksiapatid sulfat, itu apa bisa survive nggak mesenchymal stem cell dalam scaffoldnya itu. Kemudian baru animal ya, dan ini semuanya kita ini tahapan itu dan dipublikasikan. Dan sampai pada yang translational. Translational artinya pada pasien, uji klinis pada pasien, yang mana antara kelompok 1 dengan cara yang standar yaitu bone graft, sedangkan kelompok 2 dengan stem cell dan hidroksiapatide. Di sini ternyata sama-sama nyambung, tapi yang stem cell lebih cepat. Dibuktikan dari functional sama radical restoration ya, itu more rapidly. Kemudian yang project berikutnya adalah yang defeknya luas. Kalau tadi yang gagal sambung saja. Nah, ini stem cell-nya juga dari bone marrow, waktu itu autologus, ini autologus, diekspansi selama 3 minggu, biasanya convalescent cell-nya. Nah, ini bentuknya spindle shape like cell. Dan digabungkan dalam suatu ramuan, yaitu tadi berdasarkan tissue engineering, dikombinasikan dengan scaffold, dalam hal ini hidroksiapatide granule, kemudian growth factornya, signal molekulnya adalah BMP2, dan ini defect, contohnya defect 12 cm, dan mechanical stability-nya dengan internal precision. Ini contohnya kasus pasien osteofibrosis dysplasia, tumor jinak, karena tumor bengkok, ada tumornya, kita reseksi, kita potong, buang 8 cm ini ya, defeknya. Karena bengkok, kita panjangin, kita koreksi bengkokannya itu, dan defeknya diisi dengan tadi 3 komponen tadi, yaitu ada selnya, mesenchymal stem cell dalam ini, kemudian hidroksiapatide dan BMP2. Ini terlihat tulangnya terkonsolidasi. Nah, ini setelah pasien 40 minggu ini masih ada jokos sarafnya. Nah, itu masih pakai tongkat.
Ini setelah 1 minggu setelah dilepas, kencang dan tapi sudah lurus. Ini 1 tahun 9 bulan sudah lurus dan bisa beraktivitas, bisa jalan, kemudian lari, naik turun tangga, dan bermain sepak bola. Nah, ini studi-studi serial studinya, yaitu yang pada kasus-kasus wound effect kebanyakan karena trauma, yang lainnya adalah trauma karena kecelakaannya kompleks, yang biasanya operasi di tempat lain dulu, kemudian kita yang gagal sambung dan defect pada kita, dan konklusinya kita bahwasanya autologous bone marrow mesenchymal stem cell, hidroksi apatit dan BMB2 adalah merupakan suatu prosedur yang aman untuk mengatasi critical size bone defects. Kemudian untuk berikutnya adalah proyek yang allogenik. Yang tadi kan autologous dari bone marrow. Nah, kita donornya dari bone marrow, adipose tissue, dan umbilical cord. Untuk kasus-kasus yang seperti tadi, non-union dan bone defect. Cuma, dan metodenya ini juga menurut cara kultur ataupun preservasi dari cara kita, ya, UI sistem yang dikembangkan oleh Roxiana dan Dr. Isabella. 3 sumber tadi. Prosesnya sama, isolasi kultur, cuma yang membedakan adalah cryopreservation. Cell storage-nya disimpan setelah konfluen, disimpan. Nanti kalau ada yang membutuhkan, maka di-thawing kembali, dikultur kembali supaya viable kembali selnya yang disimpan dalam minus 196 derajat, kemudian baru dikombinasikan dengan yang seperti yang sebelumnya, dengan tissue engineering approach. Ini kasusnya yang mana ini pasien ini dioperasi 5 kali di tempat lain, akhirnya gagal infeksi. Nah, 12 cm ini defeknya, gara-gara induk infeksi tulangnya hilang. Kemudian dilakukan internal spacer, kemudian diimplantasi dengan stem cell dari umbilical cord. Nah, terlihat 1 bulan, 3 bulan, nah ini pasiennya sebelumnya kan bedridden, sudah bisa mobilisasi. 6 bulan, bulan ke-9, terus 11 bulan sudah lepas tongkat. Dan juga ini kita publikasikan juga umbilical cord derived mesenchymal stem cell are potential new treatment for critical size bone defect, ya. Yang semuanya itu adalah jurnal Q1. Yang baik yang international orthopedic, yang autologous, yang ini allogenik. Kemudian yang berikutnya adalah allogenik mesenchymal stem cell untuk osteoarthritis lutut. Nah, ini biasanya kalau begitu tulang rawan itu luka, kalau dibiarin lama-lama menjadi varus, menjadi osteoarthritis varus atau valgus, ya, seperti ini. Nah, biasanya diganti tuh, gitu, total knee replacement. Cuma sayangnya kalau total knee replacement kan ada masa kadaluarsanya, 20 tahun, 25 tahun ganti lagi, kan. Nah, ini kita ingin dengan terapi stem cell ini mencegah supaya yang masih ringan-ringan itu nggak sampai ke sana berlanjut menjadi OA lanjut yang mana deform seperti varus dan valgus. Nah, ini melalui injeksi, tidak dioperasi, melalui injeksi intraartikuler, ya, tali dalam 2 cc sekretum. Nah, ini parameternya dengan T2 Maps, selain dengan tentunya functional outcome-nya dengan IGDC dan WOMAX. Nah, itu kartogram yang warnanya merah itu jelek, kuning setengah jelek, hijau yang bagus. Nah, itu terjadi perubahan, ya, yang mana lebih hijau itu berarti semakin baik. Dan itu angkanya dihitung. Dan ini menurut publikasi kita yaitu umbilical cord derived mesenchymal stem cell, ya, untuk OA yang kami ini single arm open label study, antara kita bandingkan antara grade 1-2 sama grade 3-4, ternyata walaupun grade 3-4 juga memberikan efek perbaikan, ya. Dan kalau yang
ini randomized ya. Tadi bentuknya open label, single study, one arm study. Yang ini adalah randomized control trial antara yang diberikan stem cell, kemudian HA dalam ini adalah hyaluronic acid, kemudian juga antara yang stem cell, HA, dan somatotropin, growth hormone, dan juga dibandingkan yang gold standarnya adalah hyaluronic acid yang selama ini 3 kali. Dan itu injeksi USMI dapat meningkatkan fungsi lutut dan profil tulang rawan pada awal OA, yaitu perlu masih penelitian yang lebih lanjut supaya lebih banyak. Kita masih mengumpulkan itu. Tapi secara fungsional secara T2Map tidak berbeda ya, cuma yang berbeda adalah dalam fungsional ya, yaitu dalam WOMAX score. Nah, ini pada status yang lain, yang mana yang sudah deform. Kalau ini kan grade 1-2 ya tadi itu. Ya ini OA yang grade 3, yang mana dia sudah varus misalkan. Nah, kita lakukan ini osteotomi. Ya, osteotomi, kemudian artroskopi. Nah, ini terlihat yang rusak, ya kan? Begitu rusak ini kita harapkan regenerasi dengan stem cell, dan 2 minggu berikutnya diimplantasi stem cell-nya. Itu pada lutut, yang ini pada hip, yang mana pasien ini terjadi avascular necrosis. Nah, ini avascular necrosis, terlihat juga dari MRI-nya, dan terlihat itu pada daerah medialnya, itu ada crescent sign, ya, ada kayak defect ya. Nah, itu kita rubah, kita arahkan, kita operasi, kita putar, derotation, terus juga ditambahin dengan ini, secretum. Kalau ini ditambahin dengan secretum, implantation. Supaya regenerasi yang tadi avascular necrosis. Nah, ini juga pada terapi stem cell untuk defect kartilagu. Nah, itu kelihatan dari skopnya, kelihatan gundul. Nah, itu gundul ya. Sama juga injeksinya intraartikuler. Nah, itu kelihatan dari MRI-nya warnanya hitam. Berarti itu ada lesi. Nah, setelahnya 6 bulan berikutnya itu jadi putih. Itu artinya terjadi regenerasi. Dan ini 6 bulan follow up pasca implantasi stem cell. Pasien yang sebelumnya nggak bisa lari ya, squatting ya. Nah, itu karena nyeri, karena sakit. Karena ini pasien ini olahraga juga yang suka main tenis. Nah, ini untuk kasus spine ya, pada kanal stenosis, yang mana biasanya juga pasien nggak mau operasi, kadang-kadang nggak mau, takut. Nah, ini sebagai alternatifnya dengan implantasi ini, UCMSI. Pada brachialis plexus, yang mana lumpuh ya, nggak bisa, tangannya nggak bisa menggerakkan, nah, itu dengan selain dengan nerve ya, nerve exploration, nerve transverse juga dikombinasi dengan stem cell. Ini pada spinal cord injury yang lumpuh karena tulang belakang, karena kecelakaan ya, atau karena TBC. Nah, ini diimplantasinya melalui intratekal, intralesional, ataupun intravena. Tergantung dari penyakitnya ya, artinya levelnya yang mana, dan itu tapi pada umumnya dengan intratekal. Ini perbaikannya tentunya efeknya dievaluasi secara sensorik, motorik, dan otonom. Ternyata perbaikan motoriknya nggak sempurna, nggak bisa sempurna. Misalnya dari 0 paling bagusnya adalah 3, tapi kalau sensorik dan otonomnya itu terjadi perbaikan yang luar biasa. Ya, sensorik sebenarnya sakit, jadi sakit. Nggak sakit, sorry. Terus kemudian yang ini pada surprisingnya 10 dari 13 subjek menunjukkan peningkatan dari kemampuan ereksi ya, dan ejakulasinya yang semula retrograde menjadi antegrade, dan sensasinya dan massa ototnya. Nah, ini contohnya yang semula ini nggak gerak itu kan. Nah, ini setelah diimplantasi.
Ini pasien ini sudah 6 tahun setelah itu nggak bisa gerak itu karena trauma tulang belakang walaupun sudah dioperasi, tapi masih ini lumpuh dan juga kehilangan fungsi kontrol usus dan kandung kemihnya. Nah ini setelah dilakukan implantasi, nah itu bisa ada gerakan ya, masih lumayan, maksudnya ada gerakan setelah implantasi. Dan kalau dibantu dikasih suatu alat bantu ortosis ini bisa berdiri. Tapi yang paling penting di sini ternyata yang kemampuan ini ereksinya ternyata malah lebih bagus ya, lebih kuat dan lebih keras. Sedangkan pada ini vertebral bone defects yaitu untuk biasanya karena TBC ya, ini untuk menumbuhkan ya. Terus ya ini publikasinya ya tadi ada side effect-nya ya, side effect yang ternyata tapi bagus untuk pada pasien tertentu. Nah ini untuk pada disintegration yaitu melalui penyuntikan, yaitu disintegration pada lumbal disuntikan dengan guided siam. Disintegration ini keluhannya biasanya low back pain ya. Dan 60% dari low back pain itu penyebabnya adalah disintegration. Nah ini apa efeknya, evaluasinya dengan MRI, tentunya juga dengan functional outcome-nya juga. Dan juga untuk kasus ini osteoporosis tulang belakang, yang mana ini pasiennya contohnya adalah karena kesakitannya bedridden, ya. Selain dengan vertebroplasty juga dilakukan implantasi stem cell. Nah ini setelah pasca implantasi yang pertama, yang kedua, nah, ternyata pasiennya sudah yang semula bedridden sakit, nah ini bisa jalan. Dan surprise-nya, ternyata rambutnya lebat. Semula kurangin ya, jarang gitu akhirnya selain bisa jalan juga bisa rambutnya jadi lebat terus bagus kulitnya. Nah ini untuk stroke, kasus stroke teman-teman neuro juga penyembuhan adalah pada ini intratekal ya. Ya ini kondisi awal sebelum stem cell, pasiennya bedridden, tidak menggerakkan. Nah ini setelah 1 minggu setelah implantasi, 1 bulan, nah dan kondisi setelah ini 3 bulan itu dia bisa sudah melakukan pakai baju sendiri, semuanya kan nggak bisa. Ada juga ini penyakit yang menantang juga di bidang neuro yaitu multiple system atrophy. Yang mana seperti Parkinson gejalanya tapi lebih parah dari Parkinson. Pasiennya selain tremor juga geraknya susah. Nah ini cuma sayangnya dari pengamatan kami ternyata setelah implantasi memang membaik tapi setelah itu menurun lagi ya. Mungkin ya artinya perlu kayak ibaratnya vaksin itu booster ya. Nah untuk ini cerebral palsy kelihatan episode kejangnya yang semula 5 kali setelah injeksi MSC ini menjadi berkurang ya, jadi 1 kali. Terus kemudian kalau untuk yang glaukoma, ini kasus glaukoma ini penelitiannya Prof. Ike Widiat ini, yang mana terjadi peningkatan visualnya, ya, lihat itu yang pada visual acuity-nya itu, nah, kelihatan peningkatan dalam lapangan pandang dan sama jaraknya.
penyuntikannya melalui intravitreal pada pasien yang glaukoma dan tekanannya juga menjadi menurun. Nah ini sorry ini gambarnya tadi traktografi ini traktografi pasien cerebral palsy ya. Ternyata setelah dilakukan stem maaf tadi putus. Ya, Prof. Tadi sudah sampai diabetes ya? Ya, Prof. Sebelum itu. Sebelum? Oke. Yang terakhir slide yang waktu anak cerebral palsy tadi, Prof. Oh, cerebral palsy. Oke. Maaf. Kalau begitu saya ini ya. Ya, Prof. Oke. Nah, ini pada cerebral palsy ya. Yang mana kejang ya maksudnya itu. Nah, ini menurun setelah biasanya episode kejangnya 5 kali menjadi 1 kali. Ini penelitiannya. Nah, ini traktografinya sebelum injeksi dan setelah injeksi. Traktografinya lebih terbentuk. Dan kalau untuk glaukoma ini penelitiannya Prof. Widya Artini, yaitu visual blindness kan. Yang di sini lihat dengan injeksi intravitreal ya, 5 juta mesenchymal stem cell terjadi peningkatan. Memang belum sempurna menjadi bagus semua ya, nggak buta, tapi terjadi peningkatan dari OCT-nya itu visual field-nya lebih luas, terus kemudian jarak pandangnya lebih bertambah. Nah ini untuk di luka bakar, ya. Luka bakar yang berat itu biasanya perlu waktu 3 bulan ya untuk terjadi epitelisasi, granulasi. Nah ini setelah dengan stem cell ternyata 20 hari ke-26 epitelisasinya sudah terbentuk. Jadi mempercepat dibandingkan metode yang biasanya. Sedangkan yang teman-teman ini di penyakit dalam itu adalah DM ya, diabetes mellitus, yaitu ada 2 proyek yaitu dengan bone mononuklear ya, yang autologus berarti dari pasien itu sendiri, sama yang dengan sel punca mesenchymal tali pusat halogenik ya untuk pasien diabetes mellitus. Dan tentunya ini diberikannya secara ini melalui bantuan ini kateterisasi untuk diberikan ke gastroduodenalis melalui kateterisasi, dan ini diukur perubahan ya secara tanda-tanda vital, terus juga HbA1c, C-peptide ya, kemudian insulin, plasma puasa, dan HOMA, dan suatu functional outcome HOMA-IR dan HOMA-B. Nah ini kalau yang bone mononuklear yang autologus berarti diambil dari Krista iliaca sumbernya. Kemudian diproses
melalui suatu closed system baru dimasukkan lagi. Tapi kalau allogenik berarti dari donor. Ya, kita sudah punya bank. Ya. Banknya kan kita sudah punya, diberikan pemberiannya sama, yaitu dengan melalui katalisasi. Nah ini ya hasilnya menunjukkan memang ada tren peningkatan ya, perbaikan. Nah ini kemudian berikutnya adalah cardiovascular project, yang ini Prof. Teguh ya, Prof. Teguh dan kawan-kawan, Prof. Teguh Santoso, yang mana kalau yang fase awal-awal tahun 2000, ini publikasinya 2011, tapi berarti proyeknya mulai tahun 2006 ya, itu dengan ini combined granulocyte colony stimulating factor, dan yang ini adalah peripheral blood stem cell, jadi bukan mesenchymal stem cell, masih peripheral blood, jadi masih mononuklear ya selnya, ya di situ. Nah ini kelihatan yang infark miokard itu warna merah sebelum, nah setelah stem cell itu miokard infarknya menjadi berkurang ya, daerahnya berkurang. Dan studi yang kedua ya dengan mononuklear ini juga dengan dikombinasi dengan NOGA ya, NOGA sistem, yang mana di daerah yang mana yang kan dibaca antara yang mati sama yang masih viable, di daerah penumbranya disitulah diinjeksikan ini autologous mononuklear selnya itu, sehingga bisa lebih tepat, harapannya ya lebih tepat regenerasinya. Nah kemudian berikutnya yang termasuk waktu pandemi itu kita juga meneliti ya dengan, tapi yang ini sel punca mesenchymal, yaitu pada COVID ya, yang derajat kritis. Kita tahu COVID ada yang ringan, sedang, berat, sama kritis. Yang kritis itu berarti yang di ICU, yang diintubasi. Nah ini terjadi ini perbaikan, bisa menurunkan interleukin 6, ferritin, procalcitonin, CRP, D-dimer, pro-BNP, dan fibrinogen, dan bisa meningkatkan interleukin 10, VEGF, dan leukemia inhibitor factors. Dan dia si stem cell ini mampu mensupresi chemokine ya, chemokine CD4, 8, dan 56 ya. Sehingga artinya dia bisa secara statistik juga signifikan, survivality-nya itu meningkat ya. Antara yang ini kan ada dua kelompok tuh. Satu kelompok ini randomized, diberikan terapi standar dengan NaCl aja. Sedangkan kelompok kedua adalah dengan stem cell dan terapi standar. Ternyata dia 2,5 lipat mortality rate-nya itu, survivality-nya itu meningkat yang di kelompok treatment ini. Kalau yang tanpa komorbid malah 4 kali lipat. Jadi increase the survival rate dengan cara apa? Modulating the immune system toward anti-inflammatory state. Tadi kan kelihatan interleukin 6-nya menurun, interleukin 10-nya meningkat. Sedangkan untuk faktor imunitas, dia bisa mensupresi ini, chemokine, lymphocyte subpopulation. Jadi melakukan imunoregulasi. Gitu. Ini contohnya pasiennya itu, pasien yang pertama yang diimplantasi, pasien ini 3 kali dioperasi tuh. Karena perforasi usus, juga ada di torakosintesis ya, di USD ya, kena infusi pleura, perforasi apendik. Nah ini setelah ini bisa, alhamdulillah bisa KRS dalam 23 hari setelah implantasi. Dan penelitiannya itu dilakukan di 4 rumah sakit, yaitu di Persahabatan, RSCM, RSUI, dan Sulianti Saroso. Dan yang ini menghasilkan produk ya, produknya itu produk mesenchymal stem cell yang tadi, produk umbilical cord mesenchymal stem cell itu bukan hanya untuk COVID, tapi juga untuk berbagai macam penyakit yang tadi disebutkan, misalnya untuk OA, ya, untuk
tulang, ya, bone defect, dan sebagainya ya bisa. Tapi intinya sama. Dan untuk kasus yang COVID ini kita menghasilkan, menyumbangkan untuk selain publikasi juga pedoman ya. Baik pedoman yang dilakukan oleh 5 organisasi, Kemkes ataupun Informatorium Obat COVID-19 dari BPOM. Yang berikutnya ya adalah metabolitnya yang disebut dengan sekretom dan exosom. Nah, ini adalah kalau dulu begitu kita melakukan kultur, itu kan setiap 3-4 hari kan diganti tuh conditioning mediumnya. Nah, biasanya dibuang conditioning medium itu kan, sudah warnanya biasanya merah, DMF warna merah. Begitu sudah coklat, nah ini sudah habis nih, dimakan oleh sama selnya. Nah, dibuang, ganti baru gitu. Karena sel itu nggak ikut-ikut karena dia sifatnya adalah adherent cell, dia akan nempel di tissue flash. Jadi selnya tetap tinggal, cairannya dibuang, diganti yang baru. Nah, ternyata setelah diteliti itu banyak mengandung growth factors itu, conditioning mediumnya itu, yang tadi dibuang itu. Akhirnya dikumpul-kumpulin, terus kemudian difiltrasi, nah jadilah ini sekretom nama exosom. Apa bedanya? Nah, kalau sekretom itu molekulnya sampai 1000 nanometer. Kalau exosom adalah 0 sampai 100 nanometer. Nah, sekretom ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tadi kan efek parakrin tadi kan bukan karena stem cell-nya kan. Kenapa nggak mikir dikasih aja langsung aja growth factor-nya aja gitu, atau yang terkandung dalam sekretum gitu. Kenapa nggak itu aja kan? Juga lebih murah, menyimpannya nggak perlu ribet, memproduksinya, manufacturing-nya nggak susah itu. Ini punya kelebihan dosis dan potensi kandungan dapat dimodulasi, dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat, tidak memerlukan biopsi sel yang invasif ya, karena memang dari limbah kan sebetulnya ini, limbah kultur. Imunitas rendah, tumorigenesis rendah, risiko emboli dan infeksi rendah, tahan lama, dan penyembuhan mudah dan lebih murah. Nah, cuma dia punya kekurangan, tidak mempunyai kemampuan untuk sebagai immunoregulators. Kurang aktif dalam tahap pemulihan. Lebih lambat dalam menghambat badai sitokin kalau untuk kasus COVID ini. Dan sekretom juga tidak efektif dalam mengembalikan fungsi paru atau imun sistem. Tidak bertahan lama, oleh karena itu perlu repeated dose. Gitu. Nah, ini efek-efek terapeutik dari sekretom ya, seperti yang sama tadi. Stem cell sebetulnya itu dia mensekresi suatu growth factor, berbagai macam growth factor. Dalam hal ini adalah sekretom. Jadi oleh karena itu, sedangkan sekretom adalah mengandung growth factor. Jadi makanya waktu itu dibalik, kenapa enggak sekretomnya aja yang diberikan daripada stem cell-nya. Yaitu karena ini suatu sel ini free terapi ya. Dan aplikasi ini sudah mulai digunain pada berbagai macam project ya. Contohnya salah satunya adalah di ini, defek tulang. Ya ini kalau sel punya mesenchymal ya itu yang saya sampaikan tadi ya, dia mempunyai immunoregulators. Tapi dia pintar dia, stem cell ini keuntungannya dia kan mempunyai kemampuan komunikasi ya dengan sel hostnya. Jadi begitu dia diimplantasikan, nah dia ngomong sama si ini sel hostnya. Nah, kamu perlunya apa? Misalkan, oh saya perlunya interleukin ini 10. Saya nggak perlu interleukin 6. Kamu turunin interleukin 6. Ya, itu dia ngomong gitu si ini stem cell. Jadi makanya dikasihkan gitu. Sedangkan kalau sekretom itu sudah punya tertentu dosisnya. Sehingga kalau misalkan dia butuhnya interleukin 10 tapi dia kasih interleukin 6 banyaknya ya berarti ya anu dong malah justru tambah ini kontraproduktif gitu. Tapi kalau pas butuhnya interleukin 10 memang banyak kayak interleukin 10 ya udah langsung ini mengena kan gitu. Itu artinya
keuntungan dan kerugiannya. Ya. Nah, ini contohnya pada sekretum, ya, sekretum yang pada proyek-proyek kita dalam hal ini untuk ini defek tulang, ya, defek tulang ternyata antara kemampuan sistem sel sama sekretum ini dari studi kita pada hewan tapi ini itu sama antara yang stem cell sama sekretum dalam memproduksi kalus penyembuhan tulang. Kemampuannya sama, malah dia lebih baik ya dalam hitungan dalam segi total jumlah. Tetapi secara statistik tidak berbeda bermakna. Tapi artinya dari kemampuannya apa namanya dengan manufacturingnya dan juga murahnya itu, nah ini suatu yang promising. Ini juga dosisnya, apakah karena dosisnya? Ini sekretumnya itu kita juga dilakukan dari berbagai macam dosis dan juga dari berbagai macam sumber, yaitu sekretum dari mesenchymal stem cell yang dari adipus, dari umbilical cord, sama bone marrow, ya, itu kan dibandingin. Ternyata ini dosis itu tidak terlalu berpengaruh, ya kan? Ya, dosis tidak menghasilkan perbedaan yang bermakna dalam hal kualitas kalus. Kalus sekretum asal punca adipus, sumsum tulang, dan tali pusat lebih baik daripada kontrol. Dan kalus dari yang adiposa menghasilkan area penulangan yang paling banyak. Karena apa? Karena ternyata VEGF, kandungan VEGF pada yang sekretum itu lebih banyak dibandingkan dengan dari tali pusat ataupun bone marrow. Itu alasannya. Nah, ini contoh pada klinisnya penggunaannya pada pasien. Ya. Dan sekretum juga digunain untuk ini COVID, tapi yang berat ya. Kita melakukan penelitian untuk yang derajat berat. Kalau yang stem cell kan derajat kritis, yang ini berat. Jadi nggak diintubasi. Nah, ini sudah kita publikasikan juga. Nah, kesimpulannya, memang ternyata antara yang kelompok kontrol juga randomize juga ini. Kelompok kontrol sama kelompok ini perlakuan ternyata sayangnya tidak berbeda ya, survivality-nya. Jadi sama antara yang standar sama yang ini dengan placebo, dengan plus placebo dengan sekretum ini tidak berbeda. Tetapi tidak ada serious event yang dilaporkan pada kedua kelompok. Nah mungkin, nah ini kan yang seperti yang disampaikan, kan tadi yang seperti yang saya sampaikan adalah dia dosis dependent karena diberikannya cuma sekali, itu menunjukkan artinya perlu pengulangan ini sekretum ini. Gak cukup dengan sekali, ya harus beberapa kali, beberapa hari gitu. Nah ini seperti yang saya katakan, kembali lagi kepada summarize extracellular vesicle. Ini jadi sekretum itu dalam armamentarium EV, ya EV. Jadi kalau 0 sampai 1000 itu adalah si sekretum ini. Kalau si exosome 100. Kalau yang EV 300, 0 sampai 300. Nah, ini EV exosome ini yang lebih kecil ya. Ini menghasilkan ini sebuah extravascular dengan membran lipid yang spesifik. Sehingga penetrasinya ke jaringan lebih tinggi karena ukuran molekul yang lebih kecil, sehingga dapat bermigrasi ke target organ, contoh dapat menembus blood-brain barriers, sehingga tidak hanya terakumulasi dalam pembuluh darah, dan memfasilitasi antigen presenting, transverse RNA, dan reparasi jaringan. Lebih murah dan hipoimunogen dan kemampuan komunikasi interselular lebih baik dibandingkan sekretum ya. Dalam hal ini sekretum. Namun sayangnya kekurangannya yang saat ini masih perlu penelitian lebih lanjut dalam hal purifikasinya, mempurifikasi. Nah ini berbagai penelitian ya untuk kasus kardiovaskuler, cedera ginjal, imunitas, tumor, neurologis, angiogenesis, penyembuhan luka dan lain-lain. Ini lagi dilakukan di dunia saat ini ya untuk fase yang memang fasenya belum sampai fase 3, fase 1-2. Dan uji klinis sampai Januari 2021,
yaitu pada imun disorder masih memang karena lebih belakangan, jadi makanya lebih sedikit ya. Untuk immune disorder, neurological disease, wound healing, COVID-19, cancer, sama cardiovascular disease. Nah, ini hingga Januari 2021. Ini laporannya ya, uji klinis terapi exosome. Nah, ini ada ongoing-nya, ya, tabelnya. Kan kalau kita mau ingin tahu ya, lihat aja di clinicaltrial.gov. Nah, itu ada NCT-nya itu. Untuk berbagai macam penyakitnya. Ini contohnya untuk COVID ya, karena pandemi ya COVID. Dan ini juga kita penelitian yang untuk yang EV ini juga EV-nya dari IPSC yang terinduksi pasien COVID-19 sebagai imunoterapi regeneratif untuk pasien COVID yang berat dan kritis. Nah, ini juga mengembangkan selain dari stem cell kita sudah, secretome sudah pada klinis, tapi kalau pada yang EV dari IPSC exosome ini baru belum pada di tingkatan lab sama animal masih. Bagaimana future prospek dan perkembangan? Nah, yang tadi sel kan tadi kan generasinya tadi kalau metabolite yang tadi mulai dari stem cell mulai bergeser ke sekretome, kemudian exosome, nanti mungkin mitokondria, mikroRNA dan sebagainya ya, faktor-faktornya. Terus kemudian selnya dari mesenkimal ke ini iPSC. Nah, ini iPSC ini sebetulnya kan tahu sebetulnya embryonik paling kuat kan, paling regenerasinya paling bagus tuh ya. Cuma sayangnya dia masalah bioetika, terus tumorogenesis. Oleh karena itu iPSC ini adalah suatu adult stem cell fibroblast yang di reprogramming, dikasih faktor OCT4, SOX2, MIYC, KLF4. Nah, ini yang Shinya Yamanaka ya, di reprogramming untuk jadi adult stem cell tapi punya kemampuan seperti embryonik ya. Cuma sayangnya kerugiannya adalah efisiensinya dianggap rendah karena menghasilkan sel dewasa kurang dari 100%, tapi dia mempunyai potensi jumlah sel yang unlimited tanpa risiko penolakan sel imun, dan secara teori iPSC memungkinkan untuk digunakan dalam semua penyakit spesifik. Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan, di reprogramming dengan suatu adult stem cell untuk mempunyai kemampuan seperti embryonic cell. Dan ini bisa bukan hanya untuk treatment, tapi juga bisa untuk digunakan untuk disease modeling dan drug development. Nah, ini riset IPSC yang di clinicaltrial.gov juga hingga Juli 2022 itu mencatat 91 uji klinis, yaitu untuk early onset coronary artery disease, fibromuscular dysplasia, DM tipe 1, penyakit mata, dan penyakit liver. Yang mana itu semuanya adalah ya no option treatment. Dan juga digunain untuk aplikasinya bukan hanya untuk treatment aja, untuk basic research, untuk toksikologi, drug discovery, disease modeling, dan tentunya sel terapi. Jadi untuk basic research misalnya untuk memahami etologi dan patogenesis suatu penyakit, sedangkan untuk toksikologi dan disease modeling adalah untuk precision medicine atau personalized medicine, untuk mempelajari bagaimana. Sebagai kesimpulan, terapi sel punca mesenchymal telah menghasilkan hasil yang menjanjikan, khususnya untuk yang sudah ada PNPK-nya itu malah untuk non-union sama bone defect itu sudah ada PNPK dari Kemkes. Dan juga untuk penyakit-penyakit ortopedi lainnya seperti osteoporosis, osteoartritis, degenerative disease, spinal cord injury. Dan pada yang sudah dilakukan uji-uji klinis itu juga pada diabetes mellitus, cardiovascular disease, eye disorder, bone injury, COVID-19. Ya, pada institusi kami yang hasilnya yang menjanjikan. Kemajuan penelitian termasuk iPSC dan cell based ya, terapi pada berbagai penyakit, dan yang non-cell based dengan menggunakan sekretome dan exosome juga semakin banyak diteliti.
Kita perlu di-remind lagi bahwasanya translational stem cell therapy itu mulai dari generasi 1, yaitu hematopoietik, kemudian mesenchymal, kemudian generasi 2 adalah MSC, kemudian berikutnya adalah exosome, RNA, faktor, ya, mitokondria. Ini adalah next generation cell therapy. Ya. Jadi perjalanan kita dalam mengembangkan sel punca dan produk turunannya masih panjang, tapi walaupun yang masih panjang itu, tapi setidaknya kita institusi kita, ya, lab kita sudah menghasilkan produk umbilical cord mesenchymal stem cell allogenik yang bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan klinis. Salah satunya adalah untuk COVID, ya, itu yang derajat kritis. Gak apa-apa, masih generasi 1, tapi paling tidak kita sudah punya produknya, ya, punya produknya. Sedangkan yang generasi-generasi berikutnya kita tetap juga tidak ketinggalan melakukan penelitian tersebut. Jadi penelitian termasuk uji klinis lebih lanjut sangat diperlukan sebelum mengimplementasikan kemajuan sel punca dan produk turunannya dalam praktek sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Dipersilakan kalau mungkin ada ini, ya, pertanyaan. Bagaimana? Apa sudah jelas? Ada yang tertarik? Ini nggak? Penelitian stem cell nggak? Jadi sebetulnya ini apa namanya, kita mengencourage juga ini, karena kalau waktu zamannya kita dulu kan susah, ya, misalkan harus mengembangkan dari awal, ya, untuk nyiapkan. Kalau ini sekarang sudah kita siapkan, ya. Jadi mau penelitian apa? Mau stem cell yang mana? Adipose, bone marrow, umbilical cord, nah kita sudah punya. Mau penelitian sekretum, ada. Exosome, ada. Kemudian iPSC, ada. NK cell, ada. Termasuk yang organoid, nah itu kita punya resources sekarang. Jadi kita sudah siapkan untuk mengembangkan. Kalau waktu zaman dulu kan harus mikirin dari A sampai Z itu. Nyiapin ininya, selnya, itu ribet, jadi perlu effort. Nah ini dengan infrastruktur yang kita sudah bangun, ada yang penelitian basic sampai animal, ya, di sana di SCTI. Mau penelitian klinis di ini apa namanya, CMU2 lantai 5, labnya kan GMP lab. Nah itu masing-masing tergantung mana targetnya yang mau diteliti. Jadi sangat terbuka, ya, terbuka lebar itu untuk meneliti di bidang masing-masing, ya, di bidang masing-masing. Apakah mau basic atau animal ataupun ada klinis dan juga dari berbagai macam sumber tersebut. Jadi ya mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa membuka wawasan bahwasanya kita sih tidak ketinggalan banget, ya, bukan hanya di level Asia, ya, tapi di dunia, ya. Saya kira itu kita produknya, ya, walaupun yang saya sampaikan, jadi produknya walaupun mesenchymal stem cell kan generasi 1 tuh kalau dalam masuk, nah itu, tapi kita punya produknya dan kita buktikan. Contohnya pada waktunya COVID kritis itu kan kita publikasikan, itu publikasi yang bergengsi juga, yaitu Q1 dan impact faktornya 6,5.
ini ya, jangan termasuk yang awal ya kita mempublikasi ya mengenai, dan kita publikasi kita untuk yang COVID itu stem cell itu sekarang sudah banyak yang mensitasi karena termasuk yang awal. Gitu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada ini manajemen. Mas Oki ya? Ada Mas Oki? Nah, ini ada pertanyaan nih. Ini dari Dokter Putra untuk meneliti MSc uji klinis aplikasi untuk penyakit degeneratif total AV block bersama Prof Yoga di harapan kita. Mungkin nanti kalau boleh saya tanya-tanya Bri. Baik, kebetulan yang untuk ini juga ada yang S3-nya juga dokter ini bahasa lama, Faris bahasa lama. Dia tapi bukan pada pasien, tapi ini masih dalam membuat suatu, memang penelitian kan nggak mesti harus langsung pada pasien, yaitu dia mengembangkan ini pacemaker lifestyle, ya. Jadi suatu stem cell, ya kan, stem cell dirubah, didiferensiasikan, diarahkan menjadi pacemaker like cell. Ya, jadi itu ini ya apa namanya fokus penelitiannya yang membuktikan. Itu memang nggak itu bukan suatu yang mudah juga itu karena belum ada kan pacemaker like cell kan. Nah, nanti baru kalau sudah terbentuk bagus dites, misalkan pada model hewan ya. Memang bisa nggak menterapi pada pasien yang itu yang bloknya ya, total AV blok. Ini mungkin bisa dilanjutin itu. Siapa penelitiannya Dokter Faris Basta Lama itu dilanjutkan. Ini diimplantasikan. Kalau Dokter Farisnya kan baru membuat selnya. Memang roadmap-nya nanti pada hewannya, pada model, tentunya model yang AV block itu di ini implantasi sama pacemaker like cell-nya. Tahap berikutnya nanti pada pasien, uji klinis. Nah, itu. Jadi selalu tahapannya demikian itu. Ya, baik. Itu saya kira Dokter Putra itu bisa menjadi ini penguat ya, mungkin jadi penguat. Memang kita harus bikin suatu kayak pohon penelitian, research tree ya, roadmap-nya di sini, berikutnya ini ya gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti saya publikasi saya itu kan mulai dari in vitro ya, literatur review in vitro, animal, kemudian uji klinis. Publikasinya meningkat. Karena kalau semuanya itu biasanya jurnalnya biasanya Q1 itu. Karena kan kita punya roadmap yang baik gitu. Yang mulai dari yang in vitro aja sudah Q1 ya kan. Apalagi yang karena yang baru. Demikian, kalau nggak ada maka saya tutup ya. Tapi jangan lupa di situ ada pesan dari S3 untuk mengisi daftar hadir. Demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kelas online. Salam. Terima Selamat kasih, pagi. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.